إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Pada pekan yang lalu saya menjelaskan tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap dalil Quran dan sunnah. Bagaimana sikap mereka terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah ketika sudah datang kepada mereka. Saya sudah sampaikan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim dari kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan saya bawakan dari ikhtisarnya dari Mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah lil Imam Al-Musili. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim, kemudian diikhtisar oleh Imam Al-Musili. Pada pekan yang lalu saya sampaikan sampai poin yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha anna ahla sunnati idza dzakaru sunnata wa jarradu da'wata ilaiha nafarat min dzalika qulubu ahli al-bid'ah. فلهم نصيب من قوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم ومقالاتهم استبشروا بها فهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Wa minha, dan diantaranya, diantara ciri dari ahlu sunnah dan ahlul bid'ah terhadap Al-Quran dan sunnah, yang ketujuh, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan athar-athar salaf, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan menitik beratkan dakwah mereka kepadanya. Jadi ahlu sunnah apabila mereka menyebut tentang sunnah dan mereka menitik beratkan dakwah mereka kepadanya, kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah lari, artinya tidak senang. Kalau kita mengajak kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah tidak senang. Setiap kita menyebutkan tentang sunnah, mereka enggak senang. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, mereka enggak senang. Itu ahlul bid'ah. Maka mereka ini mendapatkan bagian dari firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 46. Surah Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu, dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Disebut ayat Al-Quran, mereka enggak senang. Dalam surah Al-Isra ayat 46. Dan ahlul bid'ah apabila engkau menyebut syekh mereka atau disebut syekh mereka dan juga pendapat mereka, mereka bergembira. Kalau disebutkan syekhnya, tokohnya mereka, mereka bergembira. Disebutkan juga pendapat mereka, istabsyaru biha, gembira mereka. Fahum kama qala ta'ala, mereka seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar di ayat 45. Mereka ini ahlul bid'ah ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiralladzina min dunihi idza hum yastabshirun.
Dan apabila disebut hanya nama Allah saja, mereka kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan mereka selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Kemudian yang kedelapan, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Yang kedelapan, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Falahum nasibun wafirun min al-ilmi wa rahmati. Wa rabbuhum ta'ala wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa ahlul bid'ah yakdzibuna bil haqqi wa yukaffiruna al-khalqa. Fala ilma indahum wala rahmata. Wa idza qamat alaihim hujjatu ahli sunnati adalu ila hafsihim wa uqubatihim idza amkanahum wirathata an fir'aun fa innahu lamma qamat alaihi hujjatu Musa ولم يمكنه عنها جواب قال لئن اتخذ إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Ahlussunnah mereka mengetahui kebenaran dan mereka sayang kepada makhluk. Ahlussunnah mengetahui kebenaran dan sayang kepada makhluk. Mereka mendapatkan bagian yang sangat banyak dari ilmu dan rahmat. Allah SWT, Rabb mereka, maksudnya Allah SWT, rahmatnya dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Sedangkan ahlul bid'ah mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Ahlul bid'ah mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidak juga memiliki rahmat. Apabila mereka kalah hujjah dengan ahlu sunnah, hujjahnya mereka kalah, maka mereka beralih untuk memenjarakan dan menghukum ahlu sunnah apabila memungkinkan. Hal ini sebagai warisan Fir'aun, karena ketika ia kalah hujjah dari Nabi Musa alaihissalam dan tidak bisa menjawabnya, ia berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 29, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Dan seandainya engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Untuk perhatikan yang ke-8 ini. Yang ke-8, bahwa Ahlussunnah itu tahu kebenaran, tahu dalil dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ahlussunnah tahu dalil dan mereka sayang kepada makhluk. Perhatikan, sayangnya Ahlussunnah kepada makhluk itu karena mereka menjelaskan kebenaran kepada umat. Itu sayangnya mereka. Jadi mereka tahu dalil dari Quran Sunnah, mereka jelaskan supaya umat ini faham tentang dalil itu dan mengamalkan dalil itu. Seperti Ahlussunnah tahu tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya manusia seluruhnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian Ahlussunnah menjelaskan tentang tauhid ini karena sayang kepada makhluk dan melarang mereka dari berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Dijelaskan supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam kesyirikan. Sebab kalau umat ini jatuh dalam kesyirikan, maka hapus seluruh amalnya dan mereka diharamkan masuk surga. Begitu juga Ahlussunnah tahu tentang sunnah, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dijelaskan tentang sunnah. Dan Ahlussunnah tahu tentang bahaya bid'ah. Sebab Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka kita jelaskan terus tentang bahaya bid'ah agar orang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Karena ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, ini amalnya enggak diterima oleh Allah. Perbuatan itu enggak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Kemudian diancam mereka dengan masuk neraka, diancam. Dan masih banyak lagi tentang bahaya bid'ah ini. Maka Ahlussunnah ini sayang sehingga mereka menjelaskan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, menjelaskan sunnah, mengajak orang pada sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah karena mereka sayang.
mengajak umat kepada ketaatan, menjauhkan maksiat karena mereka sayang. Ini Ahlussunnah. Justru Ahlussunnah ini adalah orang yang paling sayang kepada umat ini. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah, mereka enggak sayang kepada umat. Maka mereka mendapatkan bagian yang besar dari ilmu dan rahmat. Karena Rabb mereka Allah SWT adalah zat yang maha luas rahmatnya dan maha luas ilmunya. Makanya perhatikan ini, Ahlussunnah orang yang paham tentang Quran dan Sunnah, dan mereka mengajak orang kepada Quran Sunnah al-Fahmi Salaf. Jadi bukan menjelaskan tentang tauhid aja, bukan, tapi bagaimana mengajak orang untuk beribadah, mentauhidkan Allah, melarang orang dari syirik. Ini bentuk sayangnya Ahlussunnah ini kepada umat. Jadi bukan dibiarkan umat dalam kesyirikan, bukan dibiarkan umat dalam bid'ah, bukan dibiarkan umat dalam kebodohan, kejahilan, kezoliman. Justru dijelaskan oleh Ahlussunnah. Di sini mereka ini sayang kepada umat, tapi dituduh oleh setan apa? Keras, memecah belah umat. Ini yang bilang gini pertama kali siapa? Setan. Supaya apa? Orang menjauh dari tauhid, supaya orang menjauh dari sunnah. Ahlul bidah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa ahlul bidah yakdzibuna bil haqqi wa yukaffirun khalqa. Ahlul bidah yakdzibuna bil haqq, mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Fala ilma indahum wala rahmah, mereka enggak punya ilmu dan enggak punya kasih sayang. Untuk perhatikan, ini penjelasan dari orang yang sudah berdakwah puluhan tahun, orang yang alim dan berdakwah di masyarakat puluhan tahun. Al-Imam Ibnu Qayyim tahu bahwa ahlul bidah itu selalu mendustakan kebenaran, dibawakan dalil Quran Sunnah mereka tolak gitu. Dan mereka mengkafirkan makhluk, orang yang enggak sesuai dengan mereka dikafirkan oleh ahlul bidah. Mereka enggak punya ilmu, enggak punya kesayang. Ilmu enggak ada mereka, ahlul bidah ini. Mereka seandainya mereka hafal Quran tapi enggak tahu tentang maknanya, enggak tahu tentang tafsirnya, bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang ayat itu, enggak tahu mereka. Dan enggak sayang pada umat karena mereka enggak menunjuki. Antum lihat dari ahlul bidah, mana muridnya banyak, belajar bertahun-tahun, mana tahu mereka tentang tauhid, enggak tahu. Tentang rukun la ilaha illallah enggak tahu. Tentang syarat la ilaha illallah enggak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah enggak tahu. Bagaimana tentang kesyirikan wajib yang menjauhkan enggak tahu mereka. Tentang bid'ah enggak dijelaskan selama-lamanya. Mereka sembunyikan itu. Enggak sayang mereka kepada umat ini. Dan apabila sudah tegak hujahnya Ahlussunnah, kalau sudah tegak hujah Ahlussunnah, wa idza qamat alaihim hujjatu Ahlussunnah adalu ila habsihim wa uqubatihim idza amkanahum. Apabila sudah tegak hujahnya Ahlussunnah, maka mereka beralih, nggak mampu kan untuk membantah dalil Ahlussunnah, nggak mampu mereka bantah dalil Quran Sunnah ala fahmi salaf. Akhirnya apa? Mereka berpaling dengan apa? Berusaha bagaimana memenjarakannya. Kalau itu mungkin, atau menyiksa mereka kalau itu mungkin. Ini caranya ahlul bidah sepanjang zaman. Perhatikan itu. Kalau mereka udah nggak mampu bantah dalil Ahlussunnah, mereka minta tolong pada penguasa. Supaya apa? Supaya penguasa itu memenjarakan Ahlussunnah itu. Dan itu terjadi seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga para imam yang lainnya. Dialami juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-bidah udah nggak mampu dalil, minta tolong penguasa supaya dipenjara. Dari ulama-ulama Ahlussunnah. Dan ini sebagai warisan dari Fir'aun. Karena Fir'aun ketika enggak mampu membantah hujahnya Nabi Musa, maka kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku akan menjadikan engkau termasuk orang yang penjara. Yang kesembilan, wa minha anna ahla sunnati innama yuwaluna wa yu'aduna ala sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa ahlal bid'ah yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Yang kesembilan, Ahlussunnah hanya loyal, setia dan benci atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan ahlul bidah mereka loyal, setia dan benci
atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Jadi Ahlussunnah mereka loyal, yuwalun wa yu'adun. Mereka loyal dan membenci ala sunnati nabihim, atas dasar sunnah Nabi. Artinya mereka setia, cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, dan mereka benci kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah, atau benci kepada orang-orang yang benci kepada sunnah Nabi. Sedangkan ahlul bidah mereka loyal dan mereka benci bukan dengan dasar dalil, bukan, tapi kepada pendapat mereka, kepada kaedah mereka, kepada tokoh mereka. Itu yang mereka loyal dan benci. Jadi kalau kita mencela tentang pendapatnya mereka karena mereka enggak punya dalil, mereka marah itu. Artinya semuanya dasarnya mereka kepada pendapat dan juga kepada tokoh-tokohnya. Mereka loyal dan benci itu, bukan kepada dalil. Yang ke-10, wa minha anna ahla sunnati lam yuassilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wat takfiri, bal indahum al-usulu kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabatu. Yang ke-10, Ahlussunnah tidak membuat prinsip-prinsip. Anna sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa takfir. Bahwasanya Ahlussunnah tidak membuat prinsip-prinsip yang mereka jadikan sebagai landasan pemutusan hukum, dan tidak juga mengajak orang yang menyelisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Jadi Ahlussunnah tidak membuat prinsip yang mereka jadikan landasan pemutusan hukum, dan tidak juga mengajak orang yang menyelisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut, dan tidak juga menghukumi orang yang menyelisih dengan hukum fasik dan kafir. Tidak. Bal indahum al-usulu, akan tapi prinsip yang dimiliki oleh Ahlussunnah kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu wa makana ali sahabah. Prinsipnya, usulnya Ahlussunnah yaitu kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilaksanakan dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka enggak buat-buat prinsip, enggak buat kaidah-kaidah sendiri yang orang harus mengikuti prinsip itu atau mengajak berhukum dengan prinsip tersebut dan menghukumi orang yang menyelisihinya dengan hukum fasik atau kafir. Seperti dari orang-orang Mu'tazilah maupun yang lain punya prinsip mereka. Ada prinsip, 5 prinsip yang dimiliki oleh Mu'tazilah yang mereka berhukum dengan prinsip itu. Kalau Ahlussunnah tidak, dasarnya semua dalil dari Quran Sunnah al-Fahmi salaf. Kalau mereka sudah bikin prinsip, orang yang menyalahi prinsip itu dikafirkan. Jadi ada usulnya khamsah Mu'tazilah. Ada lagi prinsip yang lain banyak sudah. Kelompok-kelompok bikin prinsip. Sampai yang terakhir, Jamaah Tabligh umpamanya punya prinsip apa? Sittah, 6 prinsip. Gitu. Yang mereka wala dan baroknya dengan 6 prinsip itu. Kalau antum mau lihat prinsip-prinsip ada di buku Mulia dengan Manhaj Salaf, ada penjelasannya. Jadi kalau Ahlussunnah tidak, semua prinsipnya dasarnya dalil, Quran, Sunnah, al-Fahmi salaf. Ikuti dalil, sudah itu aja. Yang kita ajak mereka berhukum dengan dalil, bukan dengan kaidah-kaidah atau yang lainnya, bukan, dalil dari Quran Sunnah. Wa minha, yang ke-11, anna ahla sunnati idza qila lahum qala Allah ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum 'inda dzalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulanun wa ahlul bidah bi khilafi dzalik. Yang ke-10, yang ke-11,
anna ahla sunnah idza qila lahum qala Allah ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum 'inda dhalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulan wa ahlul bidah bi khilafi dhalik. Yang ke-11, ahlu sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW, maka hati mereka berhenti padanya, mematuhinya, tidak melampauinya. Hati mereka tidak menoleh sedikit pun kepada perkataan fulan dan fulan. Sedangkan al-bidah tidak seperti itu. Jadi ahlu sunnah kalau sudah qala Allah, qala Rasul, ya ikut qala Allah, qala Rasul. Enggak nunggu dulu. Kalau sekarang enggak, sudah disampaikan dalil Quran Sunnah, apa kata fulan, apa kata syekh fulan, apa kata ulama fulan. Kalau sudah syekh yang berkata, dalil dibuang, syekh lebih utama gitu. Nunggu fatwa syekh dulu gitu. Ini dalil udah dibawakan, dalil Quran, hadis dibawakan. Enggak, fatwanya syekh gimana? Atau tanya dulu pada fatwa syekh. Dalil, misalnya orang beriman begitu sampai dalil, sami'na wa ata'na, ikuti dalil. Makanya antum lihat di prinsip yang keempat, yang bersama dengan prinsip yang keempat, seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i rahimahullah wa ajma'an nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Manusia telah ijma'. Kalau orang sudah jelas sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh dia meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang. Tidak boleh ditinggalkan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain, yaitu I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Jadi kalau sudah datang sunnah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dan ayatnya sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di dalam surah An-Nur di ayat 51. Orang beriman kalau sudah datang dalil, ucapkan sami'na wa ata'na. Jadi bukan tunggu perkataan fulan atau syekh fulan atau yang lainnya, tidak. Meskipun dia hanya seorang sendiri atau berapa orang, nggak tunggu orang banyak, tidak. Jadi harus perhatikan itu. Ini dalil wajib kita ikut. Yang merintahkan Allah dalam Al-Quran, yang merintahkan Rasulullah SAW. Jadi kita mesti perhatikan bagaimana kalau di poin yang keempat itu, bagaimana kalau yang bersabda itu Rasulullah depan kita sekarang ini. Yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu poin yang keempat, kalau Rasulullah depan kita menjelaskan bersabda SAW, apa kita katakan nanti Rasulullah tunggu dulu, Syekh Fulan belum berkata begitu. Coba antum sekarang begitu datang dalil, seperti kita langsung mendengar langsung dari Rasulullah SAW menyampaikan itu. Selama itu riwayatnya sahih. Kan mestinya begitu Rasulullah ngomong tentang dalil itu yang disampaikan, sami'na wa jalankan. Enggak bilang nanti Rasulullah saya tunggu dulu nih perkataan fulan, syekh fulan gitu. Tunggu. Atau tunggu fatwa dulu gitu. Bagaimana? Orang yang beriman begitu sampai dalil laksanakan, sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir, jadi kalau ahlul bidah itu seperti itu, kata Ibnu Qayyim, wa ahlul bidah bi khilafi, ahlul bidah itu seperti itu. Nunggu dulu perkataan syekhnya, tokohnya gitu. Dalil ditunda dulu, apa kata syekhnya dulu gitu. Wa minha yang ke-12, anna ahlul bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadits as-sahihati fa idza ajazu an raddihi baghawhu 'iwaja bit-ta'wilatil mustankarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi wa ahlus sunnati lahum hawa fi ghairiha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang ke-12 yang terakhir ini, an ahlul bidah, bahwasanya ahlul bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwahum, bahwa mereka mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sahihan kana au dha'ifa,
baik itu sahih maupun dhaif, baik hadisnya itu sahih atau dhaif, pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadits sahihati, dan mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tinggalkan hadis sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa idza ajazu an raddihi bagauhu iwajan bi ta'wilatil mustankarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, maka mereka membelokkannya. Bagaimana mereka membelokkannya atau membengkokkannya? Dengan apa? Dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Jadi mereka takwil tuh, apakah itu ayat atau hadis, mereka takwil. Karena mereka harus mengikuti hawa nafsunya, ahlul bidah ini. Wa ahlus sunnah lahum hawa fi ghairiha. Adapun ahlus sunnah mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya. Kalau sudah dalil Quran sunnah, mereka ikut sami'na wa ata'na. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang ciri-ciri ahlus sunnah dan ahlul bidah. Jadi ada 12 poin. Yang pekan lalu 6 poin, sekarang 6 poin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.